Oke, setelah kita dengarkan lagu wajib dari Radio Linruf Media Suara Fakta, kita masih ada beberapa eh, cerita tentang dilema suatu tradisi budaya, tradisi adat yang di Kabupaten Malaka. Di sana ada satu tradisi yang khusus untuk anak bayi yang baru lahir. Mereka akan mengurung anak-anak hingga 1 sampai 2 bulan atau 3 bulan, bahkan baru bisa keluar dari rumah membawa anak-anak bayi yang baru lahir. Kebiasaan ini biasa dengan ada juga ritualnya mengundang banyak keluarga, khususnya untuk yang anak-anak muda. Mereka akan saling bersorak-sorai dengan satu permainan yang disebut hak tolok. Hak tolok ini adalah satu permainan ketika anak itu mau dibawa keluar. Sebelum bawa anak itu keluar, para pengunjung mereka akan melaksanakan ritual tersebut dengan mempersiapkan banyak jenis-jenis air yang kotor, bau, kemudian berlumpur segala macam, untuk saling menyambut, saling menyapa dengan menggunakan air yang jorok itu. Dan ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak dilakukan di Kabupaten Malaka khususnya, namun masih ada terkenang. Di sana ada cerita-cerita soal hak tolok. Beda dengan hak solok. Hak solok itu berbeda dari hak tolok. Kalau hak tolok itu permainan untuk menginteraksikan bayi keluar ke dunia luar dari dalam rumah, keluar untuk berinteraksi di sana dengan hawa panas, dingin. Nah, itu dengan cara ritual yang dinamakan hak tolok. Jadi hak tolok itu Hero, Alpha, Sera, Oscar, Lambda, Kina. Hak solok di sini berbeda dengan hak tolok. Kalau hak tolok itu untuk anak-anak, memberikan suasana baru untuk anak-anak yang baru lahir, sedangkan hak solok itu memberikan suasana peminangan atau mengantar barang-barang peminangan untuk anak-anak gadis atau anak-anak pria yang akan berkeluarga. Kita akan melakukan hak solok. Jadi hak solok dengan hak tolok ini hampir sama namun berbeda. Kalau hak tolok untuk anak-anak, sedangkan hak solok itu untuk anak orang dewasa atau usia pasutri, pasangan suami istri. Kita akan membawa kita akan hak solok dengan memberikan beras. Kalau yang laki-laki memberikan benang, memberikan sirih daun pinang, sabun mandi, sabun cuci, rinso, pasta, sikat gigi. Itu untuk pihaknya laki-laki. Hak solok kepada
pihak perempuan, sedangkan yang perempuan hak solok kepada pihak laki-laki dengan beras, ayam, ada yang sudah dimasak atau dibakar, ada juga yang masih hidup dikirim ke keluarga mempelai, calon mempelai. Hal ini bisa dilakukan hingga 2-3 kali, bahkan berkali-kali, hingga anak perempuan dan anak laki-laki benar-benar menjadi satu dan menikah menjadi keluarga baru di Kabupaten Malaka. Tradisi ini sudah dari dulu itu sudah. Namun yang baru di sini yang kita ingin bahas di sini itu tentang hak tolok. Jadi hak tolok ini satu acara ketika anak bayi baru lahir, dia akan dikurung bersama ibunya hingga 2-3 bulan, baru anak itu dan ibunya bisa keluar di luar dengan membawa bayinya, dan itu satu acara meriah, bahkan sampai bisa bertengkar, riuh, hiruk pikuk, karena saling mengancam, saling menyerang antara perempuan dan laki-laki, apalagi yang kaum muda atau remaja. Mereka akan menggali air-air yang kotor untuk menyirami pasangan yang mereka suka. Dan ini permainan yang jorok sebetulnya, tetapi satu tata cara yang dibuat sejak dahulu, entah itu untuk ketahanan seorang bayi di luar dengan adanya banyak terpaan, banyak ujian, sehingga dia bisa melewati yang buruk-buruk, dan itu tidak terhadap bayi yang sebenarnya, tapi terhadap saudara-saudaranya yang akan menopang, akan mendukung anak bayi tersebut hingga bertumbuh mulai dari hari itu hingga dia juga bisa menjadi remaja dan berkeluarga. Ini salah satu ritual yang sering dilakukan oleh orang-orang di Kabupaten Malaka. Nah, kita punya satu dilema tentang tradisi tersebut dengan suasana atau dengan kondisi lingkungan. Jadi hidup berinteraksi di sekitar, ada seorang nenek yang bernama Maria. Nenek memiliki seorang cucu dari putranya, cucu dari cucunya, Cece ya. Cecenya ini belum cukup umur untuk bisa bawa keluar. Di suatu hari pas hujan, air di mana-mana tergenang dan saluran-saluran air juga penuh. Ada juga cucunya yang kakak beradik di sebelah, anaknya membawa anaknya hampir terhanyut di dalam air di saluran depan rumahnya. Kebetulan Mama Maria juga menggendong bayi yang belum keluar sebenarnya. Tradisinya kan harus belum bisa keluar karena dia belum dikasih itu ritual itu. Tetapi pada hari itu karena kakak sepupu, adik ini punya kakak sepupunya, cucu dari kakak sepupunya itu berjalan sendiri dan masuk hampir terhanyut di dalam air. Nah, hal ini membuat nenek Maria juga memaksa untuk harus keluar dengan menggendong bayi yang belum dikasih ritual itu ya, ritual hak tolok tadi. Dan setelah ini, karena
cucunya yang satunya berjalan di jalan dan hampir terhanyut di saluran air, maka Nenek Maria membawa cucunya yang belum keluar dari rumah, terpaksa harus keluar untuk menyelamatkan kakaknya yang hampir terhanyut. Nah, ini situasi-situasi yang situasional ya, situasional yang perlu diikuti, dan saat-saat bagaimana bisa abaikan ya ketika ada bahaya untuk yang lain. Jadi semuanya, kedua-duanya itu memiliki status cucu Cece yang sama. Cece yang satu sudah bisa berjalan, Cece yang satu belum bisa keluar, belum bisa jalan. Nah, dari situ Cecenya ini yang sudah berjalan ini nangis di jalan sambil lontang-lantang di jalan, air banjir di situ, air hujan yang memenuhi saluran-saluran sehingga saluran juga cukup dalam, dan tidak bisa untuk anak-anak yang baru belajar jalan melampaui atau melewati tempat-tempat itu. Nah, si nenek juga karena kasihan dengan kakak sepupunya itu, cucu sepupunya itu, terpaksa dia harus menggendong bayi yang belum keluar, menjadi dia juga keluar menuntun cucunya yang cucu sepupunya itu kembali ke rumahnya. Hal ini diceritakan di Minggu tanggal 11 Mei, menceritakan tentang bayi yang sementara belum keluar dari rumah bersama ibunya, terpaksa Nenek Maria harus membawa keluar dan tidak mengindahkan ritual yang sebenarnya. Dan ini situasional, ketika kita mengindahkan satu acara ritual bisa dilanggar ketika ada yang berisiko untuk yang lainnya. Maka tidak semua ritual atau tidak semua aturan itu berlaku mutlak, tapi dengan situasi-situasi tertentu semua itu bisa diadakan kebijaksanaan. Nah, ini salah satu cerita tentang dilema dari khas ritual adat dengan situasi yang dialami. Jadi tidak semua harus semata-mata kalau dia hanya mengutamakan ritual, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan cucunya yang satu yang sudah bisa berjalan sendiri dan masih pontang-panting, berdiri jatuh lagi, masuk dalam air, hanyut dalam air, dan dia akan biarkan karena ritual yang ini adiknya belum dilaksanakan, terpaksa dia harus membiarkan dia korban. Tidak. Dan seorang nenek tidak akan membiarkan cucunya yang lain menjadi korban dengan ikatan aturan atau ritual yang sebenarnya. Jadi ritual itu hanya sekedar untuk saat-saat yang betul-betul bisa rileks, bisa dilakukan, dan saat-saat yang tidak bisa dilakukan pun bisa kita langgar, karena yang penting kondisinya untuk menyelamatkan nyawa. Jadi ritual apapun untuk menyelamatkan, kita pasti berbuat dan kita akan tidak mengindahkan. Jadi situasional sebetulnya, emosi dari seseorang bisa menjadi perubahan ya seketika. Jadi ritual yang sebenarnya mau dilema untuk Nenek Maria, karena memang Nenek Maria dia harus membiarkan cucunya yang sebelah harus hanyut di dalam air. Kemudian ritual yang ini kan dia mau meninggalkan cucunya yang sementara belum dikasih ritual, dia harus meninggalkan dalam rumah sendirian, jatuh atau apa, dan terlambat menyelamatkan cucunya yang satu. Dia terpaksa harus menggendong, membawa, itu akhirnya menjadi satu keabsahan. Jadi
layak untuk melakukan itu. Karena untuk menyelamatkan kakaknya yang hampir terhanyut, membawa dia ke sana untuk menyelamatkan. Oke, itu akan menjadi satu ritual, sehingga itu ritualnya juga termasuk salah satu ritual, sehingga dia tidak keluar saja, tapi keluar untuk menyelamatkan kakaknya. Demikian kita ikuti rekaman cerita tentang dilema yang dialami oleh Nenek Maria dan saudara anak-anak Nenek Maria, yaitu Mama Wilhelmina Seukseran dengan Mama Mako. Mereka bertiga menceritakan hal ini terekam. Inilah cerita selengkapnya. Ano siya kung manoy mo to main no si Boni. Ano na lor may mami ko si. Na o ano lai mo to niya. Ina ko yan. Kakek so tikare la. Apaan kau? Nenek, Mea ini umur hirtin? Umur berapa sekarang? Mea? Iya. Anak bayi nasa bayi Mea ini kayak? Oh, 2 bulan. 2 bulan? Dia belum keluar? Iya. Harusnya kan 1 bulan, Sasu bisa keluar ya. 2 bulan. 2 bulan ya, sudah 2 bulan. Ini itu sana saya tetap tahu masa. Oh iya. Ini pas tahu tinunnya saya benion ya. Terpaksa. Terpaksa ke Rom ida. Oh, weh? Kamu ke kota di sana. Ida mau ke kota? Anak kau sini Kau siapa? Kau siapa mak kau berselamatkan ida viralan ya. Kau aku kelak viralan sih. Oh asim, sa talo ako na. Taris mumu. Tay mumu to na kron ka oh na sao pa ko mata lalakan. Kakido si wete won. Sik mi si won. Ni ma kapaya motor ma na lai ka magbo la malay ma ya. Na ba ko ka na mai. Na ma pas motor mai. Na lai ma na ko pa. Pas ka lai ko ako sai ba mumu we am na. Bara ko la kau rela oh siap main di bay oh no nak la ini lah ini oh no lah tu saya ni Tek mulai tu saya rupa. iya Tek mantap macam tu film ini ni. nama no mau terlalu ya Dia senang mana saya. Nona mana baru ni ba. Namai ni kan mana macam mai deh. Keren hati, macam saya hati. Oh ni hati. Nanti nak orang lain tu ni kena mana. Ini tu macam tu, tapi lihat film ni kira nampak. ini tu orang mana Oh, mana wajah lara sama oh lapar deh tadi dia. aku ini ni demi mana ini non Indo Iya. oh na masa ko na oh begitu tu ni keren ini mau apa Habis tu iral luda. Otomoto. Kita karawani. Asure mul bakal ni udah. ni kakak kelai lalai sekolah ni mau lalai tanah mau kau tu Ni ya. dekat aku ni mau kelai memerah kita itu sih keren ya Ni ya. keren kita Keren. keren hewan Lulus hisik? Halo, aku tertarik kono ini lulus hisik kayak sisa. ni kata apa atau lele apa apa sih temen ini apa dari Semua orang kau. kau mana at madome at mitek na rice pat muli si at mo ko yan kel mo Semi tu kau, betul ini dia mo mau. te ko Wah sini kau, kau buat paten. Kau